beberapa memang warga negara Indonesia yang ada di luar negeri seperti di Taiwan ataupun di Malaysia sering ikut live ya. Jadi prinsipnya saya menjawab setiap pertanyaan, misalnya keluhan penyakit segala macam, kemudian saya membantu memberikan solusi ataupun memberikan pencerahan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke, nah mungkin Sasha mau samarin dulu sedikit. Di sini sempat diceritakan bahwa memang so she tries to find an engaging and entertaining content, whether it's just through daily lives, and what brings fan base from out of the country is from culture. So what is unique and authentic to the country, especially through language. And Dr. Press here also shares that he does live and shares about health tips. So he gets to go live with people from other countries as well and answers their health-related questions. Wow, it's like quick live semua langsung dijawab keluhan-keluhan, like what symptoms do you have, like right, that's really cool. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi, silakan mungkin boleh cerita. Oke, aku Ayu Prawida. Aku di sini lebih sering konten alat musik tradisional Dayak. Ya, tujuannya agar alat musik ini tidak tenggelam aja, tidak tenggelam, agar tetap terus dilestarikan, terus agar mengajak teman-teman, karena wanita jarang banget memainkan alat musik ini. Jadi untuk mengajak teman-teman agar tetap melestarikan alat musik tradisional ini. Tidak melupakan budaya. So she actually brings a Lord mission to do more people knowing traditional instruments. So she plays traditional instruments that's probably not very common and not many women plays it, but by sharing her stories and doing like live performances with this instrument actually brings more people to know and be informed and to be intrigued as well, to try and kita harus jadi kayak melestarikan ya, jadi kita biar jadi kenal, karena bisa jadi orang-orang dalam negara sendiri aja belum tentu tahu gitu kan. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi, still with the same question. Would you kind to share with us? Alright, hi, I'm Hafiz Halom from Malaysia. Right, kalau bagi Hafiz dalam konten live tu, Hafiz selalu spread positivity tentang konten-konten yang positif, kita spread love to other crowd kita yang ada dekat live tu. Kita share benda-benda yang boleh mengeratkan antara satu sama lain. Jadi memang dipikirkan tidak hanya supaya orang-orang senang, happy watching it, but also get positive content as well. And have you gained followers, like fan base, like from outside your country? Mostly collaboration dengan macam teman saya juga, Vidya di Indonesia. Collaboration, wow, itu ya yang jadi memungkinkan ya, karena dari platform TikTok akhirnya bisa terjadi kolaborasi antara kreator lintas negara from different countries can happen in this platform, right? Thank you for sharing. Okay, so would you care to share with us today? ก็สวัสดีนะคะชื่อหวานคมลงพันตึงนะคะfrom Thailand ค่ะหวานทำรูปแบบการไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โดยการที่ไลฟ์โชว์วัฒนธรรมไทยโดยการมีการร่ายรำแล้วก็มีการแสดงเกี่ยวกับการร้องเพลงไทยนะคะซึ่งเป็นเพลงไทยลูกทุ่งซึ่งหวานเอาความเป็นตัวเองก็คือการแต่งชุดไทยในไลฟ์ทุกวันโดยการที่ทำแบบนี้บ่อยๆแล้วก็จะมีชาวต่างชาติคนไทยเข้ามาติดตามอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะและนี่คือตัวตนของหวานของลงพันตึ้งค่ะOke, jadi tadi diceritakan bahwa memang yang dia share melalui live-nya adalah mengenai budaya dari Thailand ini sendiri. Jadi yang dia lakukan adalah melakukan tarian-tarian khas Thailand, terus lagu-lagu juga gitu ya, lagu-lagu Thailand. Dan kemudian performance ini memang dilakukan benar-benar full gitu ya. Dia pakai pakaiannya pun juga pakaian tradisional Thailand, dan memang penampilannya ini karena budayanya kental sekali, tidak hanya disaksikan oleh orang-orang dari negaranya dia, tapi memang banyak ada orang-orang ataupun penonton dari negara lain yang juga akhirnya tertarik dan ikut menonton. So thank you for sharing. How next time could you also share with us today? So again, the question is, can you share with us how did you manage to build a strong fan base and loyal following on your TikTok, and have you managed to build a fan base or probably a collaboration from people outside of your country? Alright, firstly, good afternoon to everybody, and my name is Richard. Sorry, apologies I was late.
Regarding the fan base, I started TikTok back in 2020 when the pandemic happened, and I started doing content like comedy and stuff. But growing the fan base, when I started doing live, so now I just got the Live Pro badge. I do live shows. It's real shows, like a produced, directed show with singing, because I believe music unites everybody. Music is a universal language, so I hope people using music, and then when they're all there, we can talk about life, we can talk about, I even pray for them at the end. So I get messages from people who were supposed to commit suicide, stuff like that, and they say that, Richard, you have healed me. And that is what I do. And lately it's been, in the Philippines, I only have 30% Philippine audience, so the rest is around the world. So that's how I united people in the community, fan base. Thank you for making such a big impact and for changing people's lives as well, right? So tadi diceritakan memang Richard ini awalnya memang dia sharing di platform TikTok, tapi kemudian setelah dia mendapatkan badge Live Pro-nya ini di TikTok, dia mulai ikutan nih untuk live, dan live-nya yang dia lakukan adalah bener-bener produce and directed show. Jadi emang udah dibikin konsep kayak kita nonton pertunjukan aja gitu. Nah, di mana pertunjukan ini banyak juga seperti musikal ya, lagu-lagu, karena dia ini percaya bahwa musik ini adalah bahasa universal yang bisa mengkoneksi banyak sekali orang, dan dia mengatakan bahwa justru fanbase-nya dia dari negaranya dia sendiri hanya 30%, sedangkan yang sisanya itu benar-benar dari orang-orang dari luar negara, dan mengatakan bahwa dengan mengadakan pertunjukan seperti itu dari live tidak hanya menghibur tapi ternyata juga membawa dampak yang positif. Salah satunya juga mungkin yang paling impactful yang pernah Richard terima adalah dia mengatakan ada salah seorang dari orang yang mungkin memiliki keinginan gitu untuk mengakhiri hidupnya, akhirnya jadi berhenti, dan dia mengatakan bahwa ya saya bisa merasa lebih baik karena saya menonton live-mu. Jadi mungkin kita boleh berikan tepuk tangannya untuk Richard di sini. Thank you so much. So it's actually amazing, dan mungkin kita boleh buka kesempatannya untuk teman media. Boleh ada yang mau bertanya di sini? Boleh kami persilahkan. Okay. So it's very amazing on how the diversity and what we can share on TikTok, and just a simple one, entertaining, but actually could be really impactful for a lot of people, right? Okay, boleh silakan mau bertanya apa hari ini? Boleh kenalan dulu? Halo, saya Dwi dari Mix.ID, mau tanya ke Vida. Ini saya kenal Vida dari kakak saya, karena kakak saya penggemar beratnya Vida. Nah, Vida boleh tahu nggak untuk ini kan aku lihat Vida sering banget collab sama kreator ini ya, luar ya, bahkan nggak cuma berdua, koalisi bertiga, berempat gitu ya. Gimana sih cara Vida memilih kreator-kreator luar maupun kreator lokal untuk diajak collab? Ketimbangannya apa? Apakah memang dia lagi happening di sana, jumlah fanbase-nya banyak, jadinya kan pas live tuh pasti banyak. Kemudian yang kedua, untuk kontennya ini kan lebih banyak menghibur ya. Ini gimana cara Vida membangun konten yang bisa menghibur sekaligus mengengage followernya Vida untuk ikutan interaktif di kontennya Vida? Makasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi untuk pertama, ketika kita itu menjadi konten kreator TikTok, harus sebagaimana caranya agar tidak hening. Jadi kita harus menyesuaikan topik dan tema di situ untuk menghibur teman-teman agar semuanya itu menikmati bagaimana cara kita itu menyampaikan pendapat, seperti menghibur 4 orang, seperti yang Ibu katakan, kita bisa bergabung dengan grup-grup lain. Kita harus mengenal bahasa, skillnya mereka, dan kita bisa mengimbangi. Jadi mengimbangi bahasa dan mengimbangi topik pembicaraan mereka. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Jadi tadi memang dikatakan ya bagaimana caranya. So the way she tries to collaborate, especially with creators not only from her country but also from other countries. What she does is doing a lot of culture, especially language, right? So when she does collaboration, it's important not only to know how to keep talking and not to keep the silence in the room, right? To be entertaining but still on topic, and how to switch topics, and also to be able to connect with all of the creators despite the differences in their language. So the ability to speak other languages is also needed here. So that's what she shared. Thank you. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya, dan again we're gonna close this off with a picture together. We're
melihat teman-teman kreator kita di sini bisa membangun strong fanbase mereka di Asia Tenggara secara real time bersama dengan TikTok Live. Dan kami harapkan apa yang tadi telah mereka sampaikan juga dapat menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Dan yang belum sempat nyobain TikTok Live, ayo deh mendingan bulan dicobain juga ya. Oke, thank